Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kekuatan asam basa. Di sini ada tujuan, peta konsep, materi yang terdiri dari kekuatan asam basa dan juga perhitungan pH, dan juga yang terakhir ada latihan soal. Oke, untuk yang pertama yaitu tujuan. Tujuan yang pertama di sini Ibu harap kalian mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan asam basa. Yang kedua, Ibu harap kalian dapat menentukan pH dari asam dan juga basa. Pada peta konsep, di situ terlihat bahwa kekuatan asam basa ini terdiri dari larutan asam dan juga larutan basa. Dalam larutan basa ini ada asam kuat dan juga asam lemah. Pada larutan basa ada basa kuat dan juga basa lemah. Nah, dari ini semua nanti ada derajat keasaman atau pH. Untuk berikutnya, yang pertama yaitu kekuatan asam basa. Nah, kekuatan asam basa sendiri ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada derajat ionisasi dan juga tetapan ionisasi. Untuk yang pertama yaitu derajat ionisasi. Derajat ionisasi sendiri itu adalah derajat yang dilambangkan dengan alfa. Untuk ketetapan ionisasi itu dilambangkan dengan Ka untuk tetapan kesetimbangan asam dan juga Kb untuk tetapan kesetimbangan basa. Untuk yang pertama yaitu derajat ionisasi. Derajat ionisasi ini sendiri adalah perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat yang mula-mula, dengan perbandingan alfa sama dengan mol zat yang terionisasi per mol zat mula-mula. Pada derajat ionisasi terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama, jika zat mengion sempurna dengan derajat ionisasinya sama dengan 1. Jika tidak ada zat yang mengion, maka derajat ionisasinya adalah sama dengan 0. Dan yang terakhir, jika batas-batas harga derajat ionisasinya 0 kurang dari alfa kurang dari 1. Derajat ionisasi menyatakan kekuatan relatif asam atau basa. Jika nilai alfa sama dengan 1, maka digolongkan asam atau basa kuat. Asam sendiri ini berarti H+ ya, kalau basa itu OH-. Sedangkan jika nilai alfanya kurang dari 1, digolongkan asam atau basa lemah. Untuk berikutnya ada tetapan ionisasi. Nilai dari tetapan ionisasi ini menentukan kekuatan asam atau basa. Semakin besar nilai tetapan ionisasi, maka semakin kuat asam atau basa tersebut. Rumus dari tetapan ionisasi asam adalah, ini salah satu contohnya adalah reaksi dari Ha ya. Ha dalam bentuk aquos menjadi Ha plus aquos plus amin aquos. Mendapatkan rumus Ka sama dengan H plus kali amin per Ha. Jika larutannya itu basa, maka tetapan ionisasinya dengan salah satu contoh reaksinya LOH menjadi L plus dan OH-. Maka rumusnya yaitu Kb. L plus kali OH- per LOH. Jadi di sini Ka itu sebagai asam dan Kb itu sebagai basa. Untuk berikutnya yaitu asam basa kuat, asam basa lemah. Asam kuat dan basa kuat dalam air dapat mengion sempurna, sehingga reaksi ionisasinya merupakan reaksi kesudahan atau tidak dapat balik, irreversible reaction. Untuk yang kedua, asam lemah dan basa lemah akan terion sebagian sehingga reaksinya merupakan reaksi kesetimbangan. Untuk yang ketiga, asam lemah dan basa kuat terionisasi sebagian karena zat yang tidak bersifat asam dan basa lemah
di dalam larutan membentuk kesetimbangan antara molekul-molekul asam lemah dan dengan ion-ionnya. Untuk berikutnya yaitu hubungan derajat ionisasi dan tetapan ionisasi. Tadi kan kita udah belajar nih bagaimana rumus dari derajat ionisasi dan juga rumus dari tetapan ionisasi. Nah, apa sih hubungannya? Dapat dilihat ya di sini, ionisasi asam. Tadi rumus dari derajat ionisasi adalah alfa. Nah, alfa sendiri sama dengan akar Ka min M. Untuk ionisasi basa, yaitu alfa sama dengan akar Kb per M. M sendiri itu adalah kemolaran. Nah, jika kemolaran atau M semakin kecil, maka derajat ionisasi akan semakin besar. Untuk yang terakhir yaitu ada perhitungan pH asam basa. pH sendiri itu adalah suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman suatu larutan. Larutan asam sendiri memiliki pH lebih kecil daripada 7. Larutan basah lebih besar dari 7. Dan yang terakhir, larutan netral memiliki pH sama dengan 7. pH menurut fungsi logaritma negatif dari konsentrasi ion H+ dalam suatu larutan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu pH sama dengan min log H+. Ini merupakan rumus dari pH asam. Untuk rumus dari pH basa itu dengan analogi yang sama, untuk menentukan harga konsentrasi OH- dalam larutan dapat digunakan rumus harga POH sebagai berikut, yaitu POH sama dengan min log OH-. pH suhu ruang sama dengan PKW sama dengan pH plus POH sama dengan 14. Untuk berikutnya ada contoh soal. Contoh soal dari perhitungan pH. Hitunglah pH dari 2 liter larutan 0,1 mol asam sulfat. Untuk mengerjakannya, kita harus mengetahui apa sih rumus dari asam sulfat itu sendiri. Nah, rumus asam sulfat di sini adalah H2SO4. Jadi, H2SO4 memiliki reaksi H2SO4 aquos menjadi 2H plus aquos plus SO4 2 plus aquos. Mula-mula kita harus mencari M-nya terlebih dahulu. Di sini M sama dengan N per F. M sama dengan, karena di sini N-nya diketahui 0,1 dan juga V-nya itu 2, jadi M sama dengan 0,1 per 2 sama dengan 0,05. Nah, karena sudah diketahui M-nya, kita masukkan ke rumus pH dari asam sulfat. Ini kan sudah diketahui ya, kalau ini tuh asam sulfat. Berarti rumusnya H+ sama dengan 2H2SO4 sama dengan 2 kali 0,05 sama dengan 0,1 M. Nah, sini kita masukkan pH-nya. pH sama dengan min log 10 pangkat min 1 sama dengan 1. Nah, sekian itu tadi pembawaan materi dari Ibu mengenai kekuatan asam basa dan juga perhitungan pH. Untuk mengetes kemampuan kalian bisa mengerjakan soal yang sudah Ibu siapkan pada link yang tertera pada kolom deskripsi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.